Nyesel nggak sih ikut PPG Pelajar? Tentu tidak dong, karena di PPG Pelajar ini banyak sekali program-program atau ilmu-ilmu yang didapat yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk nanti ketika mengajar di sekolah. Dan selain itu, di PPG Pelajar ini kita akan mendapatkan pengakuan secara resmi, yaitu berupa sertifikat pendidik yang tentunya akan sangat membuka peluang kita di karir guru di masa mendatang. Saya tidak menyesal sama sekali mengikuti program PPG Prajabatan ini karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu seperti beberapa mata kuliah yang sangat mendukung saya untuk menjadi guru profesional seperti pembelajaran berdiferensiasi, sosio-kultural, dan juga pembelajaran sosial emosional. Ayo ikut PPG Prajabatan. Tidak ada alasan saya untuk menyesal mengikuti PPG Prajabatan. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan sertifikat mendidik, kita juga bisa mendapatkan relasi dan juga ilmu pengetahuan mengenai pendidikan yang dapat menunjang kita sebagai guru profesional di sekolah. Pendidikan merupakan jalan untuk mewujudkan segala ketidakmungkinan yang kita semogakan. Dengan alasan itu, maka saya sangat tidak menyesal telah menimba ilmu di PPG Prajabatan Universitas Pakuan. Sebab melalui PPG, saya belajar bagaimana mengimplementasikan pendidikan yang berpihak dan menyenangkan bagi peserta didik. Jadi, yuk ikut PPG! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tete semua, saya juga nggak akan mengucapkan salam gitu aja nih. Saya mau mengucapkan salamnya orang Sunda karena Universitas Pakuan ini ada di Kota Bogor. Gimana ya salamnya? Sampurasun sadayana. Rampes. Oke, nah saya mau mengucapkan juga selamat bergabung di podcast ini. Saya Selena Nugraha Rusmedewi, saya adalah alumni dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pakuan. Bidang studinya saya adalah biologi. Nah, 1 jam ke depan saya akan menemani Akang Teteh sekalian untuk membahas topik yang sangat menarik. Kira-kira topiknya apa nih? Nah, topiknya seru banget, yaitu meraih masa depan melalui PPG Prajabatan. Kira-kira kalau misalnya tadi topiknya meraih masa depan melalui PPG Prajabatan, memangnya PPG Prajabatan ini bisa menjanjikan masa depan yang seperti apa sih? Nah, di sini untuk menjawabnya saya sudah ditemani oleh 2 rekan saya dari alumni juga nih, mahasiswa PPG ya. PPG gelombang berapa Kang Teteh? Gelombang 1. Gelombang 1 juga. Di sini ada Kang Tessa dan juga ada Teh Tania. Tapi pasti para pendengar semua yang melihat mau kenalan lebih detail nih Kang Teteh nih. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Mangga Kang Tessa boleh perkenalkan diri Kang Tessa. Oke. Terima kasih Teh Selen ya. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Tessa Dwi Saputra. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 bidang studi guru kelas ya Teh. Oke, kalau saya biologi Akang guru kelas. Oke. Beda ya. Oke. Nah, nanti kita akan berbincang ya Kang tentang seputar PPG begitu ya. Oke. Selain ada Kang Tessa tadi dari GK ya singkatannya. GK biologi udah ada, GK udah ada. Nah, ini ada Teh Tania nih. Boleh dong kenalan. Terima kasih Teh Selen. Hai teman-teman semua, saya Tania Lestari. Saya alumni PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Pakuan. Di sini agak spesial ya, karena saya ini mewakili kelas rumpun bahasa. Oke, beda ya. Beda rumpun banget. bahasa kayak kalau dari Bahasa. kebiologian rumpun itu perkumpulan gitu artinya ya. Lebih dari 1. Oh gitu. Ada apa aja tuh Teh? Jadi di rumpun bahasa ini terdiri dari bidang studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan juga pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, khusus banget di gelombang 1 tahun 2022 ini kami dijadikan satu kelas. Terus cara belajarnya gimana? Nah, Coba iya Teh tuh. Selen. Iya, benar. Nah,
cara belajarnya gimana itu akan kita bahas di podcast kali ini. So stay tune teman-teman semua sampai akhir ya tentunya. Oke. Nah, kita udah kenalan nih Akang Teteh. Tadi Akang Teteh juga lihat kan di depan ada teaser tuh. Kemudian teasernya itu juga yang ngisi adalah alumni dari PPG gelombang 1 juga gitu. Tadi kalau nggak salah pertanyaan di teasernya gini, nyesel nggak katanya ikut PPG Prajabatan gitu kan ya. Dan juga gimana alasannya, tadi banyak lah ya yang jawab dengan berbagai alasan, tapi tentunya mereka jawab sepakat dengan enggak menyesal sama sekali. Nah, kalau misal Akang Teteh gimana nih? Teh Tania, nyesel nggak? Enggak dong, kenapa harus menyesal ya Kak? Ya, di PPG Prajabatan ini tuh kita bisa menggali potensi diri kita sendiri nih untuk menjadi seorang guru yang profesional. Jadi apa yang harus disesali? Tentu saja nggak ada penyesalan sama Karena sekali. manfaatnya banyak banget ya. Banyak banget. Nanti kita akan bahas gitu. Benefit itu yang didapetin itu lebih dari apa yang teman-teman kira. Dan biasanya kan kalau profesionalisme itu kita identiknya sama profesi seperti dokter, apoteker dan lain-lain. Nah teman-teman, padahal banyak banget profesionalisme di seorang guru ini yang emang harus dipunyain loh sama seorang guru. Itu ada di mana? Ada di PPG Prajabatan ini. Betul nggak Tessa? Betul Kang. Tentu juga di PPG Prajabatan ini saya sendiri ya Teh banyak sekali benefitnya, terutama dari ilmu ke profesional dari guru, terus juga benefit yang akan nanti karir kedepannya itu cemerlang Teh tentunya. Berarti nggak nyesel ya kita ya. Sama sih saya juga tidak menyesal sama sekali mengikuti PPG Prajabatan, karena di PPG Prajabatan ini saya belajar bagaimana bisa benar-benar memerdekakan peserta didik gitu. Jadi memang yang saya kira, kebetulan saya juga sudah pernah mengajar gitu ya, ternyata setelah belajar di PPG Prajabatan banyak banget ilmu yang yang kemarin tuh udah apa ya, bukan disingkirkan ya ibaratnya ya, sudah berkembang gitu, sudah berkembang dan bisa kita terapkan di sekolah gitu ya. Jadi peserta didik ibaratnya dengan pengaplikasian materi yang kita pelajari di PPG Prajabatan tidak terjajah dalam belajarnya. Sudah merdeka ya peserta didiknya. Gurunya profesional, peserta didiknya jadi nyaman belajarnya. Nanti ujungnya kemana? Kualitas pendidikan makin meningkat di Indonesia. Oke. Dari tadi kita ngomongin PPG Prajabatan. PPG Prajabatan, emang apa sih PPG Prajabatan? Oke, teman-teman semua, PPG Prajabatan itu merupakan salah satu pendidikan profesi guru di mana untuk mencetak nih guru-guru baru di Indonesia yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, kemudian juga cinta dalam mengajar, punya nih nalurinya sendiri dari hati untuk sebagai seorang guru, lalu juga sangat-sangat menjadi tauladan bagi dirinya sendiri tentunya sebagai seorang guru dan juga tentu saja peserta didik ya, dan sangat mencintai profesinya serta belajar nih sepanjang hayat. Oke. Jadi itu adalah PPG Prajabatan, intinya adalah program yang akan mencetak tadi ya guru-guru yang memiliki panggilan hati tadi ya, naluri tadi ya. Berarti Tetanya emang bener-bener pengen jadi guru ya? Oh tentu saja. Semua mau jadi guru ya. Oke. Apalagi lewat PPG Prajabatan masa depan cemerlang gitu ya. Nah, berarti tadi kalau misalnya mau jadi guru, kenapa sih harus dari panggilan hati gitu? Iya, kalau misalnya kita nggak dari panggilan hati, tentu saja yang menjalankannya berat. Siapapun sepertinya kalau melakukan sebuah profesi yang tidak dari hati, terpaksa gitu, pasti berat banget kan. Apalagi ini kan seorang guru tuh, kerjaannya tuh bukan cuma mengajar loh, tapi mendidik, harus tahu potensinya peserta didik, kemampuannya peserta didik. Saya sih percaya ya, setiap orang yang masuk nih di PPG, mahasiswa PPG itu tuh sebenarnya sudah punya basic sekali mengajar gitu. Pasti mereka punya kemampuan mengajar yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat nih ya di media sosial, kita banyak banget kan yang disindirlah tentang kesejahteraan guru. Betul. Nah, gimana caranya kita jawab masalah kesejahteraan guru? Ya ini melalui profesionalisme guru. Dari apa? Ya dari PPG Prajabatan. Betul, karena di PPG dapat apa kita kan? Dapat sertifikat. Nah, di sertifikat ini menarik deh. Di sertifikat ini nanti kita akan mendapatkan benefit yang di mana sertifikat ini menjadikan pertanda kita bahwa kita adalah guru yang profesional teh. Betul. Tentunya di S1 pun kita belajar ya teh ya, di mana kita belajar tentang materi keprofesionalan, pendidikan dan sebagainya. Tapi tentunya di PPG ini memperdalam ilmu-ilmu mata kuliah di S1. Tentunya bisa menjadikan kita menjadi guru yang profesional juga teh. Oke, berarti
Tapi sebenarnya bukan melulu PPG itu serdiknya juga ya, tapi dari PPG Prajabatan kita dapat banyak ilmunya. Ilmu itu yang penting ya. Tapi menarik juga memang membahas sertifikat pendidik ini. Memang kenapa sih guru itu harus memiliki sertifikat pendidik gitu? Ya tentunya kalau sekarang guru-guru sekarang itu tuh sebagai petanda bahwa guru memiliki kualitas yang baik dalam pendidikan. Sekarang kita lihat bahwa guru-guru sekarang banyak sekali yang memang belum tersertifikat atau belum sertifikat pendidik secara profesional. Tapi tentunya adanya PPG ini memudahkan dan melatih kembali bahwa guru-guru di Indonesia itu perlu adanya sertifikat seperti halnya dokter, profesi-profesi yang lainnya. Nah hal ini menjadi ikon atau menjadi pertimbangan bahwa guru pun harus dilihat itu karena tanggung jawab sebagai guru tuh berat. Kita mendidik peserta didik, kita membimbing, membangun generasi satu peradaban yang memang itu yang menjadi kualitas peradaban kita berubah gitu. Oke, setuju. Jadi penting banget punya serdik. Ibaratnya itu kayak pengakuan nggak sih legalitas secara nasional gitu ya. Nah, kenapa sih harus dapetin serdiknya dari PPG Prajabatan? Padahal kan sebenarnya ada jalan lainnya nggak sih? Kenapa nih tanya nih? Kalau menurut saya PPG Prajabatan itu karena kita gratis ya. Beasiswa deh. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kita dapat beasiswa, tidak bayar 1% pun ketika kita menjalani PPG ini selama kurang lebih 1 tahun. Dan itu merupakan jalan tol atau jalan tercepat bagi kita nih sebagai pendidik untuk mendapatkan sebuah sertifikat pendidik. Karena kalau kita menunda-nunda lagi akan semakin lama juga dong prosesnya untuk mendapatkan legalitas secara nasional yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Selen. Oke, setuju gak nih Kak? Setuju banget. Jalan tol katanya tadi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan itu ibarat jalan tol, dimana kita kalau jalan tol ya analoginya kita cepat dong. Kalau misalnya itu menghindari macet menghindari hal-hal yang lainnya, kita pakai jalan tol ya cepat. Dan gini Kak, nggak ada jalan tol yang gratis. Iya nggak sih Kak? PPG Prajabatan ini udah jalan tol gratis. Iya. Tinggal belajarnya. Betul, tinggal belajarnya. Jadi boleh nih ya kalau misalnya dirangkum keuntungan dari PPG Prajabatan. Yang pertama gratis. Oke. Terus yang kedua bisa dapat serdik tadi ya, legal secara nasional gitu tadi ya. Terus menunjang karir tentunya kalau udah punya serdik, karirnya pasti mengikuti gitu ya. Dan juga tadi ya jalan tol tadi tuh. Jadi ayo ikut PPG Prajabatan gitu ya. Nah sebenarnya ada keuntungan lain nggak sih yang selain tadi saya sebutin Akang? Oh tentunya satu nih yang poin-poin yang wow ya. Apa tuh? Di PPG Prajabatan ini lulusannya akan mendapatkan nilai afirmasi 100%. Wah, buat di ASN. Di penyelesai ASN P3K. Tentunya ini adalah poin plus bagi lulusan PPG Prajabatan. Kita berbeda dengan yang lain, makanya ini disebut dengan jalan tol itu. Kita dapat poin afirmasi 100%. Nah, jadi buat teman-teman yang apalagi fresh graduate mau nanti jadi ASN secara cepat, ikut PPG Prajabatan, dia nanti afirmasinya 100% gitu ya. Nah, oke, kita bahas yang lain lagi nih. Tadi kita udah bahas apa itu PPG Prajabatan, tapi nih ya Kang Tesar, saya mau mengulik masa lalu Kang Tesar boleh, tapi bukan tentang asmara, enggak. Gitu ya. Iya. Tinggal move on kok. Ini masa lalu Kang Tesar pada saat mengikuti seleksi PPG Prajabatan, ya kan nggak langsung bisa kuliah kan ya Kang ya. Nah itu gimana sih Kang caranya biar mungkin teman-teman mau ikut nanti PPG Prajabatan, apa aja tahapannya yang sudah Akang lalui gitu, bisa nggak berbagi? Oke, cerita sedikit ya Teh ya. Saya tuh mendapatkan info ya PPG Prajabatan tahun 2002 itu dari rekan guru saya di sekolah dasar. Ya waktu itu tuh saya belum mendapatkan info dari sosial media langsung dari ANBK-nya gitu di Instagram, tapi dari rekan guru saya akhirnya saya daftar waktu itu. Dengan H-2 saya daftar waktu itu, alhamdulillah. Mepet sekali. Ya, mepet sekali. H-2 perlu diperpanjang loh itu. Ya. Oke. Alhamdulillah saya bisa waktu itu daftar langsung ada 3 seleksi Teh waktu itu ketika mau ikut PPG Prajabatan. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi tes substantif,
Yang ketiga ada tes wawancara. Nah, tentunya saya itu alhamdulillah lolos di tes administrasi berupa data-data diri kayak nama lengkap, alamat dan sebagainya. Lalu di situ alhamdulillah lolos pengumuman tahap keduanya. Nah, di tes substantif. Nah, tes substantif ini Kerjain soal itu ya Kang ya? betul sekali Oke. Teh. Kebetulan saya dapat ujiannya di Bandung waktu itu. Masya Allah, Di jauh Universitas sekali. Pasundan, betul. Padahal domisili Bogor. Bogor. Akan punten, akan mau healing atau mau ikut Ujian. Sekalian substantif. sekalian gitu ya. Ya, lumayan gitu kan ke Bandung. Oke, benar. Waktu itu di Bandung, waktu itu 3 hari saya nginep di sana. Akhirnya tes substantif itu ada 3 jenis tes sih Teh. Yang saya ini, yang pertama tes pengetahuan. Oke. Kalau saya kan di bidang guru kelas ya Teh. Guru kelas. Dimana guru kelas SD, sekolah dasar yang memang pengetahuannya seputar guru kelas. Mata pelajaran semuanya yang diajarin Semuanya kan Teh. soalnya ya. KN, matematika, IPA, IPA, bisnis dan IPA sebagainya. sih. Lalu yang kedua ada tes literasi Teh. Literasi, lalu yang ketiga tes numerasi. Yang berkaitan dengan hitungan lah. Oke, jadi kalau dirangkum ada 3 tahapan seleksi dari PPG Prajabatan. betul Yang sekali. pertama tadi Ada tes administrasi. administrasi, gitu ya, seleksi administrasi maksudnya. Di sini tadi katanya melengkapi biodata, Biodata. lalu ada ini ya dokumen, Esai. ya dokumen juga, dokumen juga dan juga kita bikin esai Esai, gitu betul ya. Banyak ya lumayan itu esainya pada saat itu ya. Nah, lalu setelah tadi administrasi, yang kedua ada tadi Tes tes substantif. substantif gitu ya. Kalau tadi Kang Tesar katanya lebih ke pengetahuan secara keseluruhan karena memang ngajarnya semua mata pelajaran. Kalau di bahasa Indonesia gimana tes substantifnya itu? Tes substantifnya itu sama, tapi bukan pengetahuan ya, ke konten kalau kita sebutnya ya Teh ya. Betul. Biologi juga sama kan ya? Sama konten ya, keluar soalnya pas tes Iya. substantif itu bener-bener murni, murni soal-soal kebiologian. Bahasa iya. Indonesia Bahasa berarti juga gitu. sama tentang teks, tentu saja ide pokok, majas itu tuh ada di sana semua. Oh, gitu. Tapi tenang aja, karena itu kan sudah dipelajari SD, SMP, SMA itu udah ada ya bahasa Indonesia ya. betul. Kuliah juga sudah tambah dalam lagi tuh pembelajaran kontennya. Nah di tes substantif ini pasti bisa deh melewati itu. Oke. Kalau literasi dan numerasi itu tetap sama ya, Sama. ada juga gitu. Oke, terakhir tadi ada Wawancara. wawancara. Oke, kalau seingat saya wawancara kita diwawancari oleh 2 asesor ya. Betul. Iya. Teh. Yang asesornya itu pasti dari LPTK, kita Tidak nggak tahu tahu. ya dari mana ya Dari gitu lain ya. ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya seputar Esai. esai yang kita Esai. buat teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekalian mau ikut PPG Prajabatan, esainya memang benar-benar harus dikuasai dan esainya itu based on pengalaman ya. Based on Betul. Jadi pengalaman. tidak boleh dibuat-buat. Iya, tidak boleh dibuat. Gitu. Dicek loh. Oke. Dicek di Dicek wawancara. loh soalnya. sesuai apa enggak nih apa yang kalian bicarakan. Ada validasinya untuk wawancara. Sesuai nggak sama esainya. Tapi esainya juga tidak bisa dilihat lagi lah sama teman-teman. Iya, Ketika betul. sudah submit itu tidak bisa Sudah, dilihat lagi. gitu. Jadi memang jawabannya tadi ya balik lagi ke diri sendiri, ke pengalaman. Oke. Kalau Kang Tesar saya bisa tebak nih dari 3 seleksi itu pasti yang berkesan substantif karena ke Bandung tadi healing. Nah, kalau Tania, Iya. yang paling berkesan tahapan yang mana nih? Wawancara ya. Wawancara Kalau tadi apa kan tuh? substantif, kalau saya wawancara gitu. Karena itu kita deg-degan lah ya dengan 2 asesor dan saya tahu bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan asesor juga nggak main-main Iya, gitu. betul. Kita nggak bisa dong asal bicara, asal ngomong itu nggak bisa gitu. Kita latihan deh banyak-banyak tuh pas di bagian wawancara, walaupun kalian sudah punya komunikasi yang baik, yang Betul. bagus, tapi kalau kita lagi deg-degan, Kalau udah stres nervous, fisiologis, iya, psikologis udah ya. biasanya kan di situ down. Nah jadi selain substantif, belajar yang rajin, juga latihan di wawancaranya. Oke. Kayak gitu. Tes Alan gimana? Tesan gimana? Aku Sama? ya, waktu wawancara sama lah. Saya juga waktu diwawancara karena gini, waktu itu challenge-nya adalah kebetulan sempat off untuk tidak mengajar juga sebelum ke PPG ikut seleksi ini saya sempat off, jadi saya merasa public speaking saya agak berkurang gitu, padahal senang ngomong gitu ya agak berkurang, tapi ternyata benar banget diuji di situ secara psikisnya ya wawancaranya ya. Tapi saya di sini punya tips nih and trick. Tips and trick. Oke, berarti dari saya dulu ya berbagi ya untuk tes wawancara ataupun yang lainnya sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian bisa loh berkumpul dengan komunitas-komunitas yang yang ibaratnya bisa mensupport kalian, jadi support sistem kalian. Contoh gitu ya, waktu itu
saya juga sedikit lupa ingat gitu. Jadi kebetulan dapat kenalan-kenalan teman-teman yang juga daftar PPG Prajabatan. Tetapi mereka ini bukan hanya dari sekitaran Bogor. Oh, iya. Ada yang dari Padang, Iya. ada yang dari Lombok waktu itu, ada yang dari Madiun, ada yang dari Bandung gitu. Jadi bener-bener lintas gitu. Dan tadi Teteh bilang latihan, bahkan kami pun melakukan simulasi wawancara gitu. Itu kalau dibutuhkan, Iya. kenapa enggak? enggak? Gitu. Jadi kita benar-benar bikin support system untuk bagaimana kita bikin senjata ibaratnya ya untuk tameng sebelum maju. berperang. Betul, sebelum berperang. Nah itu kalau tips and trick dari saya. Jadi kita bikin support system misalnya dari Betul. komunitas gitu ya. Nah kalau Kang Tesar dulu deh, gimana tips and triknya untuk teman-teman nih? Boleh dari segi administrasi, boleh dari substantif atau wawancara, boleh. Oke, sedikit aja. Boleh. Kalau dari administrasi nih Teh, biasanya Oke. administrasi itu kita harus mengisi semua, minimal tuh mengisi data-data pribadi lah. Oke. Yang sesuai dengan ini. Yang kedua pengalaman Teh. Karena saya tuh melihat ada pengalaman organisasi, pengalaman di kampus atau di masyarakat, bersertakan sertifikat kan Teh ya. Betul. Nah, itu penting juga teman-teman karena itu menjadi poin untuk ternyata dari itu tuh kita melihat keaktifan kita tuh sebagai mahasiswa sebelum masuk PPG itu apa gitu. Jadi harus disimpan ya Betul. kalau kita Jadi punya dokumen teman-teman. seperti itu Betul. ya. Yang kedua dari tes substantif. Kalau tes substantif itu biasanya jujur Teh, aku itu tuh nggak belajar secara ini ya. Oh, udah expert. Betul. Ada di luar kepala Iya. semuanya. Ada di buku. Hanya belajar di YouTube, paling Oke. fokus ini ya gitu. Oke benar, kita bisa manfaatin sosial media. Sosial media sekarang tuh Betul. nggak susah ya Nggak Teh. susah, Kita benar. belajar tuh di mana aja. Karena saya ketika berangkat dari Bogor ke Bandung tuh di YouTube ya, sekilas dengan lihat soal-soal dan sebagainya. Nah, Berarti itu sebenarnya belajar ya, nggak healing deh ke Bandung ya. sambil cuman memang nggak nggak terlalu intens banget gitu untuk belajar, tapi yang penting kita yakin, terus juga berdoa itu yang penting. Iya. Doa orang tua sih. Iya. Itu yang Manjur, jadi mujarab poin. itu. Iya, jadi Nggak boleh ketinggalan. jangan lupa ikhtiar juga, Ikhtiar doanya juga, juga, betul. gitu. Nah Itu sih. kalau itu tips dari Kang Tesar. Kang Tesar. Tania? Iya, kalau dari saya kan tadi sudah ya administrasi sama Kang Tesar, cuma menambahin aja bagian esai. Oh, Karena esai itu banyak. Banyak sekali, betul. Janganlah dikerjakannya satu hari satu malam. Betul. Kayak bangun candi ya. Cicil aja dulu sedikit-sedikit, Betul. karena kalau misalnya kita sudah ngerjain satu poin itu bisa disimpan loh. Jadi nggak perlu khawatir harus dalam satu waktu login nih ke akunnya harus diselesaikan saat itu juga, itu enggak. Jadi sambil mainlah HP sambil duduk ya, karena itu kan based on pengalaman, based on Betul. apa yang kalian rasakan selama tadi kuliah dan lain-lain. Itu harusnya sih dicicil sambil melakukan aktivitas yang lain, tidak jadi masalah. Kalau misalnya substantif, betul ya harus belajar. Betul. Ini sedikit cerita, kalau saya tuh waktu itu lagi keluar di zona pendidikan. Oh gitu. Jadi Lagi saya- murtad. Lagi murtad dari dunia pendidikan. Oke. Jadi saya cicil cara belajarnya itu, kalau lagi nggak pegang kerjaan itu ya kita peganglah itu Balik lagi ke kertas, konten ya. kertas sama pulpen atau pensilnya itu dipeganglah sambil belajar. Saya pikir numerasi itu sama seperti kalau kita tes CPNS dan lain-lain ya Teh. Yang tiu ya. Iya, yang tiu. Ternyata enggak. Wah. Masya Allah. Beda sekali ya teman-teman ya. Beda sekali, numerasinya itu tidak seperti yang kita bayangkan yang biasanya kita temui ya. Jadi banyak-banyak nih cari tuh tadi di YouTube, sosial media itu Betul. pakai numerasi itu kayak gimana nih munculnya, karena ini juga hal yang baru untuk kita tentu saja, Betul. apalagi kita gelombang 1. Iya, nggak ada kisi-kisi, Betul. tidak Nggak ada ada. sama sekali. Mau nanya ke siapa Mau nanya nggak ke siapa nggak ada. Nggak YouTube ada. juga waktu itu belum Nggak ada ada, sebenarnya. gitu ya. Jadi semuanya pelajari aja dulu. Pelajari aja dulu. Nah kalau sekarang udah banyak. Udah jelas, betul. Persiapannya saya rasa harus lebih matang. Berarti seperti itu. untuk gelombang-gelombang selanjutnya sebenarnya kuncinya satu nggak sih? Iya. Literasi ya nggak? Literasi. Terserah berliterasinya lewat mana, bisa media sosial, bisa lewat Nah, buku gitu ya. Dan Nah itu sekilas cerita tentang seleksi tadi ya, tahapan Iya. seleksi yang kira-kira mungkin sudah 1 tahun yang lalu nggak sih? 1 tahun. Iya, Sudah nostalgia ya. Iya, udah lulus, alhamdulillah. Nah, berarti kan kita udah lulus seleksi, kan udah jadi alumni sekarang. Betul. Berarti kita kuliah PPG Prajabatan, iya nggak? Iya. Iya. Nah, Tetania, kesannya kuliah di PPG Prajabatan di pendidikan profesi guru tuh apa sih nih? Luar biasa ya teman-teman ya. Masya Allah. Karena ini tuh sudah melewati fase S1 ya Iya, kan. betul. Tentu saja bolehlah ya saya bilang kalau kita tuh sudah mengalami sebuah peningkatan
Betul. cara belajar kita tuh jauh lebih cepat. Tetapi kita juga dituntut untuk mandiri. Betul ya Kang Tesar ya? Kayaknya nggak ada disuapin nggak sih? Enggak ada. Mandiri ya. Jadi pokoknya semuanya harus mandiri banget. Nah, berarti tadi ya Teteh sempat ngomong lebih cepat nih belajarnya. Nah, lebih cepat itu kayak gimana Teh? Lebih cepatnya itu seperti kita kalau di kelas ya, itu pasti sudah based on LMS ya, Learning Management System kan. Nah di sana itu kita lebih banyak sekali berdiskusi. Saya bisa lihat nih Teh Selen di LMS itu sudah sampai topik berapa. Oh gitu ya. Kan ada ya kalau diskusinya kan Bener. juga nih. Betul. Jadi kita satu angkatan tuh sebenarnya bisa tahu nih udah sampai mana gitu kan. Lalu juga di LMS itu kita karena sering berdiskusi tentu saja lah ya, sering juga melakukan presentasi. Jadi kegiatan diskusi, kegiatan presentasi itu tuh udah bukan hal yang baru lagi, karena memang hampir setiap hari kita melakukan itu semua gitu kan ya. Makanya kenapa saya bilang cara belajar kita tuh lebih cepat loh gitu. Tapi kita juga untuk dituntut mandiri nih, walaupun kita ada kegiatan kelompok, kerja kelompok, tapi tuh tetap kita punya tugas masing-masing sendiri-sendiri. Nggak bisa kita gimana kamu aja deh gitu, nggak. Karena itu yang tadi sudah saya bilang ya, kita sudah berbeda lagi nih tingkatannya dengan S1. Jadi mohonlah ya kerjasamanya kalau sudah jadi mahasiswa PPG Prajabatan. Males nggak boleh ya? Nggak boleh, semangatnya tuh harus terus dikasih lah itu api ya, bara api biar membara gitu. Kalau tentang perkuliahannya Teh, ada nggak kuliah kayak yang perkontenan gitu, misalnya kalau di biologi belajar zoologi atau botani gitu, gimana tuh kuliahnya? Ada nih, kalau misalnya di PPG Prajabatan itu nggak ada ya tentang bidang studinya, bidang studi tok gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya kalau saya itu campuran ya kelasnya, betul. Kan cuma bidang studi bahasa Indonesia aja gitu. Makanya kenapa bisa tetap dijadikan satu? Karena kita tuh sudah belajar tentang tingkat profesional kita. Jadi seperti mata kuliah asesmennya, terus juga perspektif sosial-kultural, kemudian pengembangan sosial emosional, itu tuh sebenarnya adalah materi kuliah yang kita tuh sudah dianggap mampu nih menyelesaikan konten-konten atau materi di bidang studi S1. Kalau di PPG-nya kita hanya tinggal mengasah lagi, mendalami lagi tingkat profesionalismenya kita. Kita tuh udah jadi guru, kira-kira cara menanggapi murid yang benar gitu itu kayak gimana, menyikapi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dia miliki itu seperti apa ya kan Tessa ya? Tambahin Teh. Boleh. Kalau kita ya sekarang di mata kuliah itu mata kuliah tuh kita tuh saya pribadi ya bidang guru kelas ya, tentunya memang kata Teh Tania itu betul Teh. Intinya kita harus memang sesuai dengan apa yang memang kita pelajari gitu Teh di S1. Cuman bedanya kita nggak sesuai dengan konten di S1. Ya, di S1 mungkin kita mempelajari bagaimana cara membuat RPP, cara membuat silabus dan sebagainya. Tapi itu akan kita anggap sudah menguasai Teh di PPG itu. Tinggal hanya di PPG memperdalam. Kalau menurut intinya sih di PPG itu kita pelaksanaannya Teh. Jadi langsung ibaratnya terjun ke peserta didiknya. Gitu. Ibaratnya benar-benar kita tuh diasah lagi tentang kompetensi dan keterampilan gurunya biar tadi lebih profesional karena sudah dianggap kontennya itu sudah dikuasai gitu ya. Nah itu tentang perkuliahannya gitu ya. Nah kalau misalnya nih mata kuliahnya tadi kan udah dijelasin nih sama Teteh ada banyak tadi ya. Nah itu tuh gimana sih sistemnya kalau misalnya di PPG Prajabatan itu mata kuliahnya ada pengelompokannya kah atau gimana nih Kak? Di PPG Prajabatan ini ada pengelompokan mata kuliah Teh. Ada 3. Soalnya kalau kita pas kuliah S1 rasanya cuma kayak mata kuliah, kalau saya dulu ya ada mata kuliah kependidikan sama mata kuliah yang non kependidikan gitu. Misalnya yang tadi non kependidikannya botani, zoologi, mikrobiologi. Kalau yang kependidikannya misalnya ngomongin tentang kurikulum dan sebagainya. Nah kalau di PPG Prajabatan gimana nih klasifikasinya gitu kalau di biologinya tuh? Kalau di PPG Prajabatan itu ada 3 kelompok Teh mata kuliahnya. Mata kuliah inti, selektif, dan elektif. Nah kalau mata kuliah inti itu kita berbicara mata kuliah yang wajib ya, halnya seperti filosofi pendidikan, asesmen, terus perkembangan peserta didik, lalu ada PP dan sebagainya. Nah, itu yang memang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Yang kedua ada selektif dan elektif. Nah, selektif elektif ini adalah mata kuliah penunjang Teh dari mata kuliah inti. Misalnya kalau di bidang studi aku guru kelas
kan ada di perpustakaan literasi mungkin ya untuk bacaan untuk peserta didik. Nah itu kita menunjang guru kita agar nanti ketika terjun di sekolah kita tuh bisa memanfaatkan materi kuliah literasi. Ada juga sosial kultural, kita bagaimana cara langsung terjun ke peserta didik, masyarakat dan sebagainya kayak gitu sih. Betul. Jadi intinya kita ditempa untuk profesional dengan 3 kelompok mata kuliah tadi ya. Ada apa aja nih Kang? Ada inti, ada selektif dan juga elektif. elektif. Dan jangan dilupakan yang paling berkesan menurut saya ya, alur yang sudah menjadi mendarah daging gitu ya. Alur perkuliahan yang sudah mendarah daging di PPG Prajabatan, yaitu adalah alur Merdeka. Gitu kan ya. Nah, di alur Merdeka ini saya juga merasakan gimana alur itu kayak di-create memang untuk memerdekakan kita gitu. Iya. Misalnya contoh aja cerita sedikit mungkin pendengar dan yang lihat belum tahu gitu alur Merdeka tuh gimana sih? Nih siapa yang mau cerita ini? Teteh boleh? Boleh. Kalau alur Merdeka itu waktu kita semester 1 ya, itu tuh benar-benar dipisah satu-satu. Jadi dimulai dari diri dulu. Oke, mulai dari diri berarti. Terus E-nya eksplorasi konsep. R-nya itu ruang kolaborasi. Kemudian D-nya itu demonstrasi kontekstual. Ini loh yang tadi saya bilang, kita presentasi terus. R-nya di sini demonstrasi. Kemudian E-nya lagi yang kedua itu elaborasi pemahaman. Jadi kalau kita udah presentasi, pemahamannya udah sesuai atau tidak gitu ya. Dijadikan satu pemikiran ya. Terus yang ke K-nya Kang. K-nya aksi nyata kan. Tadi udah elaborasi. Itu belum sih Kak. Merdeka. K-nya apa? Koneksi antar materi. Kalau alur ilmu nggak jadi alur kita. Koneksi antar materi. Berarti kalau di koneksi antar materi gimana mahasiswa bisa menyambungkan, mengkonstruksi pemahaman dari mata kuliah yang lain juga. Iya, nggak cuma satu. Jadi semua mata kuliah itu koneksinya kira-kira apa? Gitu. Kesinambungannya. Iya, terakhir aksinya. Keterampilan guru langsung praktiknya. Itu seperti apa gitu. Nah iya, jadi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman kuliah di PPG Prajabatan pasti ketemu sama alur Merdeka gitu. Dan saya merasa memang di alur Merdeka ini bukan hanya pengetahuannya saja yang kita ibaratnya ditambah gitu ya, di upgrade, tapi soft skill-nya juga. Karena di alur Merdeka ini misalnya kita dituntut untuk membuat sesuatu. Misalnya contohnya kayak podcast ya, atau apa lagi? Media, betul, infografis misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tapi tetap merdeka ya, tetap kita dibebaskan untuk berkreasi, betul, untuk berkreasi begitu ya. Nah, berarti seru banget ya kuliah PPG Prajabatan gitu. Makanya tadi pada bilang nggak menyesal gitu ya, karena tadi udah soft skill-nya juga, hard skill apalagi gitu ya. Nah, tadi udah kita ngomongin tentang mata kuliah, yang seru lagi kita ngomongin apa nih kira-kira tentang perkuliahannya? Mata kuliah yang paling berkesan apa nih, Kang Tesar? Sebenarnya kalau untuk mata kuliah ya, menurut aku sih itu semua berkesan ya, mata kuliah ya berkesan. Tapi karena itu semuanya hal baru nggak sih? Iya. Coba teaching at the right level apa gitu ya pada awalnya, culturally responsive pedagogy, aduh. Iya, gitu. Emosional itu. Iya, itu kan banyak gitu. Nah, tapi yang berkesan tuh dari saya sendiri ya, ada 2 mata kuliah. Yang pertama pemahaman peserta didik dan emosionalnya. Nah, itu yang mempelajari gimana sih emosional si peserta didik, marah, sedih. Oh, berarti itu pemahaman peserta didik dan pengajarannya sampai SE gitu maksudnya? Sampai SE, ya pembelajaran CASEL waktu itu ya. Jadi kita menggali emosional peserta didik sampai ke akar-akarnya makanya gitu. Yang kedua asesmen, karena penilaian ya, asesmen berkaitan dengan penilaian. Seru banget gitu. Dan memang sih saya akui penilaian zaman saya belajar di S1 itu sudah sangat berbeda, di mana kita belajar tentang assessment as learning, of learning, for learning gitu. Ternyata banyak ya assessment. Dulu kita hanya berpaku dengan penilaian, ya udah ulangan itulah nilainya. Sekarang enggak. Bukan hanya dari nilai tapi dari keterampilan. Betul. Dari karena penilaiannya ternyata tuh lebih holistik gitu ya, secara keseluruhan gitu. Itu tadi Kang Tesar yang paling berkesan. Tapi tadi saya juga setuju loh,
Kang Teser tadi yang paling berkesan apa tentang PSE ya? PSE. Belajar tentang bagaimana emosional dari peserta didik, tapi bagaimana juga emosional dari gurunya gitu. Iya kan? Yang bisa pelajari. Karena menurut saya juga, dan jangan dipelajari doang Kang Teteh, kita terapkan ya nanti di sekolah gitu ya. Soalnya kayak sekarang tuh udah banyak banget kan isu kesehatan mental dan sebagainya. Mungkin kita bisa menolong generasi sekarang ini melalui pembelajaran yang bisa berbasis sosial emosional misalnya kayak gitu. Saya setuju banget. Yang mata kuliah itu masya Allah ya, bermanfaat sekali gitu, luar biasa. Tata nih ya. Iya. Mata Apa kuliah nih? yang berkesan. Apa yang berkesan? Kita ada seminar PPG ya Teh Selen. Oh iya benar, masya Allah. Iya. Seminar PPG, persiapannya bagaimana Teh Selen? Alhamdulillah lancar ya waktu itu ya. Deg-degan ya, kan dasar ya. Karena itu babak baru ya, seperti kita ujian PPG banyak begitu ya. Salah satunya tadi seminar PPG itu sendiri ujian, tapi sebenarnya tidak berasa seperti ujian ya. Oke, benar, seperti sebenarnya. melaksanakan tugas biasa sebenarnya. Tugas biasa. Tapi memang ada tahap akhirnya, yaitu si seminarnya itu. Kalau Teh Selen sendiri gimana seminar PPG-nya? Buat apa? Oke, kebetulan waktu seminar PPG saya bikin satu inovasi nih. Nah, mungkin bisa iya. kita perlihatkan ke teman-teman yang nonton ya. Oke, nah ini saya membuat monopoli berbasis Kasel atau KSE gitu ya. Nah, jadi monopoli ini dia ada kontennya pastinya. Tentang apa? Tentang sel. Tetapi di sini saya juga ingin menghadirkan pembelajaran yang bisa melatih sosial emosional peserta didik. Tetapi bukan main monopoli yang cuma pakai bidak terus jalan-jalan, enggak gitu. Tapi saya juga di sini melibatkan digital gitu. Karena kenapa? Di sini saya memahami bahwa peserta di zaman sekarang adalah digital native. Jadi yang kita suguhi ya harus yang berbau digital nggak sih? Gitu. Walaupun kita juga tetap ya konvensional, nggak boleh ditinggalkan ya. Kita sisipkan digital. Nah, seperti apa sih? Gitu kan, kita buka yuk orang kita yuk. Biar terbayang. Oke. Nah, ini adalah monopolinya, bisa dimainin sama peserta didik ya. Coba boleh. Wow, ini berarti tentang sel di biologi ya. Sel di biologi. Nah, seperti ini karyanya gitu ya. Nah, di sini digitalnya yang mana nih kira-kira? Bisa nebak nggak Teteh? Di mana yo? Gak ketemu ya? Belum. Oke, emang nggak ada di situ kan Teteh? Adanya di kartu ya. Ada di kartu. Nyari ya dengan susah. nyari dulu satu-satu. Emang beda kalau mahasiswa PPG Prajabatan observasi aja tadi serius banget ya. Nah, jadi di sini tadi ya ada kartu Kasel, Iya. ada kartu Ada pertanyaan. Iya. Kalau kartu Kaselnya itu dia ini tadi ya melatih sosial emosional peserta didik. Dia bisa nggak sih mengenal bagaimana emosinya. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sambil main ada iklannya. Jadi kalau mereka nyampe ke kotak yang Kasel, maka mereka akan harus ambil kartu Kasel. Misalnya di sini kartunya, kemukakan apa yang telah kamu pelajari dari permainan ini. Jadi bentuk refleksi kan? Iya. Apa sih yang dia dapat dari permainan ini gitu? Apa asal menang aja, apa asal jawab aja gitu misalnya. Lalu di mana digitalnya mungkin kalau di sini nggak kelihatan. Nah, karena digitalnya ada di kartu pertanyaannya. Kalau nanti peserta didik dapat barcode seperti ini, maka nanti mereka bisa men-scan barcode-nya Lewat HP masing-masing. lewat HP dengan aplikasi tertentu gitu ya. Nah, nanti ternyata bisa keluar nih suatu aset atau objek yang augmented reality. Jadi benar-benar bisa dilihat oleh peserta didik. Misalnya ini gambarnya sel atau suatu organel. Nanti organel akan muncul gitu. Dan itu biasanya juga bisa dipakai ya kalau di SD juga bisa. Di bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya kita menghadirkan patung di sekolah nggak ada patung, kita bisa pakai augmented reality. Nah, ini salah satu contoh produk dari mahasiswa PPG. Ada nggak nih yang lain nih? Kalau dari bahasa. Kalau dari bahasa permainan Sonda, kayaknya itu dari Sunda ya. Sunda. Iya, permainan Sondanya itu tuh diadopsi sama mahasiswa rumpun bahasa dari Teh Putri ya. Teh Putri itu memakai permainan Sonda ini nih untuk diakumulasikan dengan materi ataupun teksnya yang dia bawa. Itu salah satu inovasinya. Tapi ada juga yang berbasis tadi sekarang kan zamannya aplikasi dan lain-lain ya, sudah bisa diakses ya sama peserta didik. Ada yang menggunakan Genially. Kalau saya sendiri tuh membuat aplikasi, tapi itu mudah, nggak terlalu susah juga.
dari storyline Oke. articulate gitu kan. Itu kan bisa dibikin sendiri nih ya sama gurunya, mau template-nya itu seperti apa itu sesuai dengan gurunya. Jadi saya membuat articulate storyline ini tuh kita barengin dengan apa? Dengan culturally responsive teaching itu. Masya Allah. Tetap ada ya tadi Tetap yang ada poin-poin mata kuliah komponen-komponennya. gitu ya. Betul, di situ. harus ada di situnya. Betul. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan itu gitu, implementasinya. Buat Jadi anak-anak suatu tuh apa program. juga nih manfaatnya kayak gitu. Biar pembelajaran itu tidak monoton atau tidak itu saja lagi. Jadi Kalau bisa Tessa? dibilang bener ya. Berarti Oh, iya. bisa dibilang sebenarnya mata kuliah tadi melatih dan juga mendorong mahasiswa PPG Prajabatan agar lebih kritis ya. Mas? Iya. Terus kreatif dan inovatif seperti itu. tentu saja. Tapi Teteh bukan cuma bikin Oh, media iya. pembelajaran tahu Teteh. Iya. Ini ada satu karya nih ya. Iya, kan ada di sini. Oh iya benar. teman-teman. Iya. Ini karya siapa nih kira-kira? Kang Tessa. Jadi ini bukti ya bahwa mahasiswa PPG Prajabatan itu kompetensinya, kompetensinya Masya Allah gitu ya. Launching buku loh. Kang Tessa doang atau ada lagi nih? Ada lagi. Ada lagi. Betul, Betul. dan buku bahasa tuh wah luar biasa ya. Banyak sekali teman-teman saya nih seperti antologi Allah selalu bersamaku judulnya. Jadi itu Itu adalah kumpulan cerita gelombang satu anak, semua? Gelombang Satu. satu. Masya Tapi Allah bukunya banyak ya. itu hanya Teh Fitri aja. Teh Fitri Oke. Rahayu dia berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Lalu juga ada dari Teh Erika. Teh Erika juga berkolaborasi membuat puisi dengan kumpulan puisi yaitu Variasi Kuning Kunyit. Lalu juga ada nih kumpulan puisi Juleha, judulnya Juleha dari Gol Algong dan kawan-kawan, itu dari Teh Dita dan juga Teh Fitri lagi. Lalu juga ada satu lagi nih Letter Love Under the Red Leaf Tree. Aduh, pronunciation-nya maaf ya. Saya Berat banget itu. Iya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nih. Kebetulan Teh Eci dia juga bergabungnya di The Letter Love Under the Red ini gitu dengan karyanya Hus Sujon dan kawan. Boleh kita tepuk tangan buat PPG Prajabatan. Bukunya tadi udah disebutin, tapi ini punya Kang Tessa, kita juga kepo nih. Ini bukunya coba ceritain dikit Kang tentang apa sih Kang nih? Duh gambarnya ini astronot atau apa coba deh Kang? Iya, ini gambar cover astronot ya. Oh astronot, astronot. Ya. Bicara galaksi. Iya, galaksi. Ini judulnya Ceritain Aja Semuanya Teh. Ini juga saya nulisnya ketika sedang kuliah PPG Praja kebetulan. Jangan-jangan ini esai bukan? Seleksi enggak ya? Enggak. Ini tapi di sini isinya ada berkaitan dengan emosi juga ya. Oke. Entah emosi tentang guru, ada juga yang saya ceritakan tentang peserta didik ya, juga ada. Oh gitu. Jadi akan di sini juga nyeritain tentang peserta didik juga gitu ya. Jadi Betul. tetap ke pendidikan lagi balik ke Pendidikan cerita lagi. buku ini Betul. gitu. Berarti ini bisa ya jadi rekomendasi guru-guru untuk membaca ini. Iya. Oke, ini judulnya adalah Ceritain Aja Semuanya gitu. Ya, tentunya juga selain di buku fisik, kita juga ada digital nih Teh. Karena kan saya sendiri ya ada aplikasi AnyFlip. Nah, di situ juga untuk guru-guru nih yang inovasi itu bisa langsung buat buku sendiri tapi lewat digital gitu. Itu saya sudah mencoba itu. Nah, salah satunya juga ini sudah digitalin karena sekarang kan ya anak-anak sekarang pengennya lewat HP dan sebagainya. Nah, makanya dua opsi nih Teh. Ada fisik dan ada digital. Oke, Ada Masya lagi kan Allah. karya yang lainnya lagi on process. Lagi on proses ya. Oh iya. itu bukan buku satu-satunya ini kan? Enggak, ini buku ketiga. Wah, luar Buku biasa. ketiga loh ya. Lanjut. Saya satu aja belum kan? Iya. Dulu ya kan. Iya, soalnya. Karena tadi cetakan PPG Prajabatan itu harus belajar sepanjang Sepanjang hayat. hayat. Jadi Harus kalau belajar. bisa belajar dari siapa aja? Saya siapa? bisa belajar dari Kang Tessa Tessa. gitu ya. Kita belajar Iya, sama Kang Tessa gimana sampai bisa bikin Buku kayak buku gini. kayak gini. Emang luar biasa mahasiswa PPG Prajabatan. Oke, itu tadi Luar biasa. produk-produknya ya. Sekarang kita keep on the track lagi nih ngomongin PPG ya. Oke, siap. Tadi udah ngomongin seleksi, Iya. kuliahnya, ujiannya ada nggak? Ada PPG Prajabatan itu kita ada UKPPG ya UKPPG. namanya. Terbagi jadi dua ya. Ada uji kinerjanya dan juga ada uji tertulisnya nih. Kalau uji kinerja itu ada penilaian perangkat seperti tadi kita bikin modul ajar dan lain-lain ya. Lalu ada praktiknya, kita bikin video dan terakhir ada wawancara. Tapi kalau ujian tertulisnya itu kita ada PCK.
pedagogi content knowledge, dan juga ada studi kasus. Kita bikin kasus Oh gitu. kasus yang akan kita angkat gitu Biasanya dan di kita sekolah-sekolah selesaikan. gitu ya. Iya, kita Sekolah temui PPL. ketika kita PPL itu kita bahasnya di studi kasus itu sendiri. Nah, apakah seluruh mahasiswa PPG Prajabatan bisa ikut ujian UKPPG tadi teh? Bisa, semuanya itu bisa ikut asal apa Kak? Oke, ada syarat dan ketentuannya. Iya, Oke, syarat dan asalnya apa nih? ketentuannya. Semua mata kuliah tentu saja ya harus lulus Harus terlebih lulus dahulu. gitu. Tidak bolehlah ada tunggakan dan lain-lain, itu sangat tidak disarankan. Jadi selesaikanlah kuliahnya dengan baik. Nah, dari situ baru kita bisa ikut ujian ini. Dan hasil unpak gimana nih gelombang 1 Kang? Alhamdulillah kemarin ketika kelulusan ya di bulan lalu ya, Teh. Iya. Itu tuh kita mendapatkan kelulusan 100%. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke, 100%. Nah, berarti kelulusan 100% di UKPPG itu tidak lepas dari bagaimana dosen begitu ya, fasilitas yang ada di Unpak ini. Bisa sedikit cerita nggak gimana sih dosennya atau fasilitas yang akan merasakan misalnya? Oke, tentunya yang pertama ya mahasiswa PPG Prajib ini menilai ya bahwa dosen-dosen di Unpak ini sangat profesional tentunya. Setuju banget saya setuju itu. banget ya, profesional dalam bidangnya tentunya ya, Iya. dalam bidang ininya. Lalu kedua mereka tuh sangat bisa memahami mahasiswa PPG Prajib apa sih kebutuhan yang kita perlukan selama perkuliahan. Tentunya entah itu materi, entah itu keterampilan kita, sikap. Nah, tentunya dosen-dosen di sini tuh sangat berkompeten pada bidangnya. Lalu ada juga fasilitas, nah tentunya selain dosen ya ada fasilitas yang memang kita bisa pakai gitu ya, menunjang kita dalam dari ruang perkuliahan Ya. nyaman ya. AC-nya, kenceng AC. Ada lift loh, nggak perlu naik tangga jadi Betul, capek Teh. gitu ya. Alhamdulillah. Ya, dari ruangannya, terus dari fasilitas lain tentunya juga yang perpustakaan. Kadang saya juga ke perpustakaan FKIP dan sebagainya. Nyaman ya Kang Pokoknya perpustakaannya. nyaman. Perpustakaan pusat juga keren. Jadi untuk teman-teman kalau mau kuliah nyaman PPG Prajabatan Di bisa ya. Di mana? Di Unpak aja. Karena bedanya sama gelombang 1 kayaknya gelombang yang lain sudah bisa memilih ya. Iya. LPTK-nya Betul, di sudah bisa mana memilih. gitu. Jadi ini testimoni jujur kita ya. Betul. Gitu. Jadi memang sangat nyaman. Tadi dosen-dosennya sangat memfasilitasi Memfasilitasi kita sangat kebutuhan baik kita. gitu ya. Nah, ya, saya setuju banget nih. Oke. Kita udah banyak banget nih ngomongin tentang PPG Prajabatan gitu. Nggak kerasa loh udah mau 1 jam nih kayaknya Iya, nih ya. betul Kang sekali. Teteh ya. Kita ngobrol santainya. Nah, tapi saya sebelum tutup podcast ini, saya mau ngucapin dulu terima kasih ke Kang Tesa, Ya, sama-sama. ke Teh Tania udah Aduh, meluangkan kembali waktunya, kasih. terus sudah berbagi pengalaman dan buah pikirannya bersama kita ya. Harapannya yang menonton bisa mendapatkan manfaat ya. Amin. Terutama informasi tentang PPG Prajabatan, bahwa PPG Prajabatan memang bisa menunjang masa depan. Masa depan. Iya begitu ya. Oke, tapi terakhir saya mau satu lagi nih, ya. Boleh satu kalimat buat PPG Prajabatan. Oke. Siapa dulu nih? Saya dulu aja deh. Oke. Oke, maju terus PPG Prajabatan. Sukses untuk meraih semua masa depan cemerlang. Yeay. Oke. Untuk Kang Cesar nih apa nih? Mau ikut PPG Prajabatan ya di Unpak aja tentunya ya. Oke. Masya Allah. Oke, saya harap podcast ini bermanfaat bagi para pendengar dan juga pasti kita minta maaf ya kalau tadi Iya. banyak bercandanya gitu. Tapi insya Allah ada isinya gitu ya, isinya juga bermanfaat. Nah sebelum ditutup saya punya pantun ya Kang Teteh nih. Tapi nanti bantuin saya ya kalau Iya. saya lagi nyebutin sampirannya tolong dan cakep gitu ya. Oke. Karena kita cuma bertiga biar tetap rame ya. Nah pantunnya itu adalah main ke Bogor beli cincang. Cakep. Pulangnya lewat jembatan. Cakep. Biar karir kalian gak kacau, raih masa depan melalui PPG Prajabatan.